Bab 1154. Tidak ada yang terjadi. Kata-kata ini membuat Gita berdiri di tempat dan tidak terus berjalan ke depan, kemudian menyaksikan Andri Han berjalan dengan sepasang sepatu di tangannya dan membungkuk di depannya. Ganti saja, sepatunya terlalu besar dan mudah jatuh. Melihat sandal wanita biru muda di depan, Gita mengucapkan terima kasih dan memakainya. Setelah memakainya, dia hendak membungkuk untuk mengambil sandal pria yang disisihkan, tetapi melihat gerakan Andri Han lebih cepat darinya. Andri turun dengan sepatunya, Gita berdiri di sana dan melihat rok yang dia kenakan, lalu melihat warna sandalnya, dan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Andri Han adalah pria straight, tapi untungnya, estetikanya bukan pria tipe tersebut. Jika dia cowok straight, mungkin dia akan berpikir bahwa semua cewek suka warna pink. Jadi gaun dan sepatu yang dikenakannya hari ini mungkin sudah warna Barbie. Dia mengikuti Andri Han ke bawah. Kucing itu sudah duduk di kursi menunggu makanan. Melihat Gita turun, dia memiringkan kepalanya dan mengeong padanya. Gita segera berjalan ke sana dan duduk. Ada banyak sarapan di atas meja, dan susunya masih panas. Ini adalah pertama kalinya dia makan berduaan dengan Andri Han. Gita masih merasa canggung, duduk di sana sambil menyentuh kepala Milo. Milo mengeong, merasa kepalanya akan disentuh oleh Gita, dia memiringkan kepalanya, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Gita. Jangan lari, bisik Gita, meraih kucing yang ingin melarikan diri. Karena tegang, tidak ada tempat untuk meletakkan tangannya, jadi dia hanya bisa terus menyentuh kepala Milo. "Meow," protes Milo dengan sedikit ketidakpuasan. "Lepas saja." Suara Andri Han tiba-tiba datang dari sisi lain mengejutkan Gita yang kemudian mendongak dan melepaskan tangannya tanpa sadar. Setelah kucing kecil itu bebas, dia bergegas keluar dari pelukannya untuk waktu yang lama. Awalnya, ia ingin tinggal di sini dengan Andri Han yang sudah lama tidak terlihat untuk sarapan masing-masing, tapi sekarang, agar kepalanya tidak disentuh hingga botak, dia sebaiknya segera melarikan diri. Segera, bayangan kucing menghilang di ruang tamu. Gita sedikit malu karena dia berlari terlalu cepat, seolah-olah Milo takut padanya. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, tidak berani menatap mata Andri Han, tetapi mendengarkannya. "Setelah sarapan, aku akan mengantarmu pulang." "Oke." Gita hanya bisa menundukkan kepalanya untuk makan. Dia makan sangat lambat, dan ketika dia hampir selesai makan, ada suara langkah kaki di luar. Gita mendongak dan menemukan bahwa Siska sudah datang dengan sepatu hak tingginya. Melihatnya, Gita langsung memerah, memalingkan kepalanya dengan hati nurani yang bersalah. Mengapa dia di sini? Jika melihat dirinya dan Andri Han di sini, akankah Ceo Han? Ketika Siskasu masuk, dia melihat mereka berdua sedang sarapan, tetapi tidak bersikap sungkan. Dia menarik kursi dan duduk di sisi lain, lalu membuka semua informasi yang telah dia siapkan. "Ya." Gita mendengar suara dingin Andri Han menanggapi dengan acuh tak acuh. "Aku telah mengumpulkan ini sepanjang malam, dan kemudian memilahnya. Kejahatannya sebelumnya dan jumlah penipuan yang terlibat cukup luas. Menurut situasi kali ini, dia akan masuk ke dalam beberapa tahun lagi." Mendengar ini, Gita menyadari bahwa topik yang Siska bicarakan terkait dengannya, jadi dia diam-diam menatap Siskasu. Awalnya, dia berpikir bahwa Siskasu pasti melihat informasi atau menatap Andri Han dengan serius saat berbicara, tetapi ketika menoleh, tatapannya bertemu dengan mata tersenyum Siskasu yang kebetulan sedang melihat dirinya sendiri. Gita merasa malu sekaligus, dengan cepat mengalihkan pandangannya, telinga dan lehernya berwarna merah muda. "Hei, dia benar-benar gadis kecil yang mudah malu." Siskasu tersenyum dalam hatinya, tidak takut akan Andri Han dan langsung bertanya pada Gita, "Mengapa Nona Zhou tidak berani menatapku? Masalah ini ada hubungannya denganmu?" "Ah, Sekretaris Su ini, mengapa dia harus membicarakan masalah ini?"
Lebih baik baginya untuk mengabaikannya. Nona Zhou, mengapa kamu mengabaikanku? Tapi Siskasu bertekad untuk menggodanya, dan ketika dia melihat bahwa Gita mengabaikan dirinya sendiri, Siskasu mengucapkan beberapa patah kata lagi padanya. Gita menggigit bibir bawahnya dan membenamkan kepalanya lebih rendah. Aku mau mengabaikanmu. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku mengabaikanmu? Sekretaris Su. Andri Han mengetupkan jarinya ke meja, dan bertanya dengan ekspresi dingin, bagaimana luka orang itu? Siskasu menyipitkan matanya sedikit dan menoleh ke Andri Han. CEO Han sedang terburu-buru untuk melakukan aksi heroik menolong wanita cantik. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata padanya, Anda malah melindunginya. Sepertinya tadi malam. Berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam, Gita berdiri dengan terburu-buru, karena takut Siskasu mengatakan sesuatu yang memalukan, dia langsung menyela. Tidak ada yang terjadi tadi malam. Jangan asal menebak dengan pikiranmu yang sembarangan. Dengan reaksi yang begitu kuat, apakah itu memungkinkan jika tidak ada yang terjadi tadi malam? Pada saat itu juga, Gita menyadari bahwa reaksinya terlalu kuat. Dia menatap Andri Han dan Siskasu dengan canggung, lalu berlari ke atas. Kalau bilang tidak ada ya tidak ada, untuk apa lari ke atas? Suara Siskasu datang dari belakang, dan Gita berlari lebih cepat. Tampilan ini sangat lucu. Siskasu berbalik dan menatap Andri Han. CEO Han, jadi tidak ada yang benar-benar terjadi tadi malam. Andri Han menatap sarapan Gita yang belum selesai dan mengerutkan kening. Gita awalnya sudah makan sedikit dan sekarang tidak makan lagi. Bagaimana dia bisa terus seperti ini? Ekspresi di matanya berkibar, membuat orang sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Siskasu hanya bisa mendorong informasi di depannya. CEO Han. Andri Han akhirnya mengarahkan pandangannya ke arahnya, mengerucutkan bibirnya dan terlihat sedikit tidak senang, lalu berkata, kamu terlalu banyak bicara. Siskasu tidak bisa berkata-kata. Kirim informasi ke kantor polisi untuk dicatat, dan kirim informasi tersebut ke perusahaannya juga. Mendengar itu, Siskasu sedikit terkejut, sepertinya Andri Han berniat untuk memotong semua sumber nafkah orang ini. Kejam, benar-benar kejam. Begitu perusahaan mendapatkan catatan kejahatan dari orang ini, setelah dia keluar dari penjara selama beberapa tahun, takutnya dia hanya bisa kembali ke pedesaan untuk bertani. Memikirkan hal ini, Siskasu sedikit menghela nafas. Dia tidak menyangka Andri Han akan begitu memihak ketika dia melindungi seseorang. Hei, dia benar-benar merasa kagum. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan dengan Gita? Aku pikir apa yang terjadi tadi malam akan menyebabkan trauma untuknya, tetapi tampaknya dia sepertinya baik-baik saja. Setelah berbicara, Siskasu menutup folder dan berdiri sambil tersenyum. Kalau begitu, maka aku tidak akan menjadi nyamuk lagi di sini, CEO Han. Kesempatan itu langka, jangan lewatkan kesempatan kali ini lagi. Setelah berbicara, Siskasu merasa bahwa dirinya telah berbicara terlalu banyak. Sejak kapan Andri Han membutuhkannya untuk membicarakan ini? Dia telah membawanya ke sini. Dirinya telah menjadi sekretarisnya selama bertahun-tahun dan bahkan tidak tahu properti ini. Bersambung.